Ya, sementara itu pemerintah akan mendorong pedagang thrifting atau penjualan pakaian bekas menjual produk-produk lokal. Ya, hal ini dilakukan menyusul larangan impor baju bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk siapkan produk substitusi bagi pedagang thrifting menyusul penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan. Langkah ini sebagai upaya agar para pedagang impor pakaian bekas tidak kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, Kementerian UMKM mendorong para pedagang thrifting beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, termasuk fashion dan pakaian dari produsen domestik. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, banyak produk lokal yang berkualitas dan kompetitif dari segi harga, model, hingga tren fashionnya. Hal ini disampaikan Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak. Sementara itu, Menteri UMKM juga menekankan penertiban impor pakaian bekas guna menjaga keberlangsungan produk dalam negeri, sekaligus memastikan para pelaku usaha thrifting tetap dapat jalankan kegiatan ekonomi dengan beralih ke produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsina juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia, salah satunya aspek pembangunan. Tak hanya itu, menurut Fadlizon, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasar penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadlizon mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat jadi pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Ya, mungkin nanti kita laporkan. Nanti semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak? Memenuhi syarat. Memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Ya, pemirsa, Ahmad Sahroni dan 2 anggota DPR RI lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ya, ketiganya masing-masing dijatuhi sanksi penonaktifkan mulai 3 hingga 6 bulan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhi sanksi penonaktifan kepada 3 anggota DPR RI buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berbeda-beda. Yang pertama, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Ahmad Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Selain Ahmad Sahroni, politikus Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik.
Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026 mendatang. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan juga menghukum politikus Partai Nasdem, Nafa Urbah. Nafa terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025 mendatang. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD DPR juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali politikus Partai Golkar, Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD DPR memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sejak tanggal putusan dibacakan. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Ya, usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai keputusan MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Yang tahu saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Iya, nanti gimana? Ya. Mas, di kita ya Mas. Ada yang bisa disampaikan Mas? Nggak ada yang disampaikan. Terima kasih buat adik. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Ya, hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya, kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga mengancam mencopot kepala UPT jika tidak setor jatah preman sebesar 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tetap berjalan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUSH, namun Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUSH tetap berjalan. Penyelidikan dilakukan guna memastikan ada tindakan atau maksud kami tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Mereka kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden, ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima, karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bandung WUSH akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUSH. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUSH dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat WUSH akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Hal itu diungkapkan CEO Danantara Rosan Ruslani. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk kedepannya mengenai WUSH ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan Pak, tapi yang ini opsinya Pak, tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUSH Pak yang akan diterapkan? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir dan nanti
kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga, memang untuk untuk prasarana dan juga untuk transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya.